yang bilang kata hubung. Oke, yang lain gimana? Apakah benar preposition adalah kata hubung? Posisi is position. Preposition adalah kata depan. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh kata depan apa? Ada yang tahu? Dalam bahasa Indonesia, kata depan. Kata depan dalam bahasa Indonesia apa yo? Imbuhan, katanya Loyen. Pemulaan kalimat. Kita mau belajar kata depan, tapi kita mau belajar yang bahasa Inggris. Kita mau mulai dari in on at. Jadi in on at ini sayang, in on at ini ada preposition of time, ada juga preposition of place. Jadi ada kita pakai in on at untuk menunjukkan tempat, tapi bisa juga kita pakai in on at untuk menunjukkan waktu, time ya. Gimana tuh maksudnya Miss Angel? Kalau tempat itu contohnya ya di mall, di bis gitu ya. Itu preposition of place atau time? Di mall, di rumah, di bis, di pesawat. Preposition of time apa preposition of place itu? Coba. Tempat, good job. Kalau preposition of time itu kayak apa? Di hari Senin, gitu ya. Di jam 7 malam, gitu. Di jam 7 malam. Lalu juga di bulan Maret. Yes, di pagi hari, di siang hari, di malam hari, di hari Selasa. Itu namanya preposition of time. Nah, kali ini Miss Angel mau kamu fokus sama preposition of place karena I'm pretty sure kamu pasti, Miss, kalau yang ini nih gimana at 9 PM? Nope. Kita lupakan dulu itu, oke? Kita sepakat ya, kita lupakan itu dulu karena kita mau belajar preposition of place. Jadi gak usah tanyain dulu yang, Miss, kalau di jam 8, di jam 9 gimana? No, oke? We're going to focus on preposition of place. Oke, kita mulai dari mana? Kita mulai dari ini ya. Are you guys ready? Siapa yang udah ready? Ready? Oke. Jangan lupa share live Miss Angel. Oke. Love live Miss Angel. Miss Angel live dari jam 3 sampai jam 5 setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Oke. I'm ready, good job. So we're going to start with in. Miss Angel mau kasih garis besarnya dulu sebelum Miss Angel jelaskan lebih dalam supaya kamu bisa screenshot ini untuk kamu punya contoh, misalnya kamu mengkoleksi yang udah dipelajari sama Miss Angel ini jadi di depannya supaya lebih mudah kamu ya. Miss Angel udah ajarin berkali-kali, tapi Miss harap yang udah pernah belajar masih mau belajar ini. Supaya apa? Ini namanya review, to make sure that oh, ternyata ini kayak gini ya, kemarin aku nggak terlalu paham, jadi sekarang jauh lebih paham karena udah dari penjelasan udah ketiga kalinya atau kedua kalinya. Jadi kalau in itu berarti di dalam sesuatu yang memiliki batas. Miss, itu maksudnya apa? Tenang aja, you don't have to be worried. Miss Angel akan explain more nanti. Tapi ini kita kayak Miss bilang, Miss akan tulis garis besarnya aja. Jadi ini itu di dalam sesuatu yang memiliki batas. Kalau on itu di atas permukaan. Jadi stop belajar kalau in itu di dalam, on itu di atas. No. Oke, karena bukan kayak gitu caranya. Kamu harus tahu detail penjelasannya so kamu nggak akan salah buat preposition of place. Gitu. Jadi kalau on itu di atas permukaan sesuatu. Jadi dia di atas permukaan sesuatu ya sayangnya, atau menempel. Jadi nggak perlu di atasnya banget. Jadi nggak bisa dibilang di atas, karena dia juga bisa untuk sesuatu yang menempel. Oke, menempel pada benda itu. Jadi di atas permukaan sesuatu atau penempel. Kalau at itu di titik lokasi tertentu. Oke. Jadi ini iya, kurang u ya sayangnya. Udah dong, udah sekarang udah ada u-nya ya. Jadi in itu di dalam sesuatu yang memiliki batas. Gimana Miss? Apa maksudnya batas? Yang dimaksud dengan batas adalah seperti contohnya Miss di ruangan ini. Kemarin Miss Angel udah jelasin sedikit ya. Tapi kan Miss udah janji hari ini Miss akan jelasin secara detail. Contohnya batas itu gini. Sekarang Miss dalam satu ruangan ya. Miss Angel dalam satu kamar nih. Dalam satu ruangan. Kamu dengar gak gemanya? Oke. Ketika Miss keluar dari ruangan ini, apakah kamu masih bisa bilang kalau Miss di dalam ruangan ini? Miss Angel di ruangan live Miss Angel. Ketika Miss keluar dari pintu ini, apakah kamu masih bisa bilang kalau Miss Angel masih di ruangan live? Coba. Masih bisa nggak? Enggak. Kenapa? Karena ruangan
ini, Miss sebut aja ruangan live ya. Ruangan live Miss Angel ini mempunyai batas. That's why it called as ruangan live. Disebut sebagai ruangan live karena memiliki batas. Keluar dari batas ruangan ini berarti itu bukan ruangan ini. Itu yang dimaksud apa? Sesuatu yang memiliki Miss definisi explanation. Iya nanti ya sayangnya, ini kita lagi belajar preposition dia. Nanti kamu bisa request Miss Angel DM aja kalau mau. Kalau ada sesuatu yang kamu mau pelajarin lebih, karena hari ini Miss Angel nggak belajar explanation text, oke? Jadi kalau misalnya kayak di dalam kelas, coba dalam kelas itu punya batas gak? Dalam kelas contoh, aku lagi di dalam kelas 8A, gitu. Coba bahasa Indonesia dulu kita. Yang penting kamu tahu konsepnya dulu. Aku lagi di dalam kelas 8A. Ada, yes pasti ada dong, karena kan 8A. Kalau keluar dari kelas 8A berarti di lorong sekolahan atau kamu ke kelas lain. That's why itu disebut 8A karena itu cuman punyanya 8A. Oke, itu yang disebut di dalam sesuatu yang memiliki batas. Paham sayang? Jadi di dalam sesuatu yang memiliki batas itu in. Nah, kalau on di atas permukaan sesuatu atau menempel. Jadi banyak banget orang yang belajar kalau on itu di atas. So, kalau misalnya aku taruh minuman aku di atas meja, ayo deh berarti on gitu. Jadi konsepnya bukan seperti itu. Kalau dibilang di atas permukaan sesuatu ataupun menempel, berarti apakah dia harus di atasnya? Ayo. Position of display teacher is good, miss. Thank you. Gak mesti, oke. Sekarang, misalnya pernah kasih contoh waktu itu, kalau pasti masih inget nih, aku selalu kasih contoh ini yang paling gampang, yang paling sering kamu temukan. Contoh kamu bilang gini, buku di atas meja bisa sayang. Kan bukunya, coba, kalau kamu bilang buku di atas meja, ketika kamu taruh buku di atas meja, apakah buku itu menempel? Jadi, on itu artinya bukan di atas aja, karena kan kalau di atas kan, ambil tuh di atas foto pernikahan aku taruh di atas TV. Coba deh, misalnya kamu bilang foto pernikahan aku taruh di atas TV. Apakah itu pasti ada di atas TV-nya? Bisa nggak dia cuma nempel di dinding tapi posisinya itu di atas, lebih tinggi dari si TV? Bisa kan? Jadi on itu artinya bukan di atas, tapi dia menempel, oke? Menempel di atas permukaan sesuatu. Contoh, lukisan di dinding. Oke? Lukisan di dinding, kamu lihat lukisan di dinding. Nempel nggak lukisan sama di dinding? Coba. Lukisan ya, kamu lihat ada lukisan atau ada, kalau kamu lihat di jalan tuh di tembok-tembok ada tulisan, ada kayak painting gitu di tembok-tembok, itu nempel nggak sama si tembok tersebut? Nempel, yes, tulisannya nempel sama si tembok tersebut. Tapi apakah painting dan tulisannya itu ada di atas tembok? Di atas ini kan tembok nih, dia di atasnya? Di atasnya nggak dia? Biasanya gimana? No, yes, pasti dia bukan di atasnya si tembok. Dia menempel sama tembok tersebut, right? Nah itu on sayang, gitu on. Jadi on itu bukan di atas, karena di atas itu bahasa Inggrisnya ada above, remember? Yes, kalau kamu bilang di atas itu posisi, if you're talking about position. Yes, but we're not only talking about position here. Kita lagi ngomongin di atas permukaan sesuatu atau example letter, okay? I'm going to, yes, I want you guys tahu dulu the concept. Oke, Miss Angel mau kamu benar-benar tahu konsep, baru kita langsung masuk supaya kamu nggak bingung apa nih maksudnya batas, apa nih maksudnya menempel gitu. Nah kalau at, makanya kemarin Miss kenapa nggak in the school, kenapa at school Miss Angel? Ya, karena at itu di titik lokasi tertentu. Kalau di titik lokasi tertentu, misalnya Miss Angel bilang di rumah, oke? Miss Angel bilang, lo di mana Angel? Lagi di rumah. Miss Angel bilang gitu. Tapi Miss Angel itu ada di depan pintu rumah Miss Angel, di halaman. Oke? Apakah Miss bisa bilang aku in di dalam sesuatu yang memiliki batas? Bisa nggak? Contoh kamu telepon Miss Angel. Miss Angel kamu di mana? Miss Angel bilang aku lagi di rumah, ya karena posisi aku di rumah sekarang. Tapi boleh nggak aku pakai in? Bisa katanya. Coba, tadi kan Miss udah jelaskan in ya. Boleh nggak Miss Angel pakai in? Halo, buat yang baru join jangan lupa follow Miss Angel live dari jam 3 sampai jam 5. Senin sampai Sabtu. Nggak bisa sayang, karena kalau kamu di luar dari rumah itu, di halaman itu udah di luar batas ya. Kamu jangan ngebayangin rumah kamu punya halaman besar ya. Ini kamu di luar pagar rumah kamu nih, ya kan? Di luar batas ya. Jadi kamu nggak di dalam batas rumah kamu, nggak bisa pakai in. Kenapa harus pakai at? Karena ini di titik lokasi tertentu. Kamu cuman mau memperjelas kalau kamu ada di rumah. Nggak penting tuh, kamu di depannya rumahnya, mau di belakang rumah,
Berarti kalau kamu bilang at, yang kamu mau kasih tahu itu spesifik tempatnya. Jadi lokasi tertentunya. Kamu nggak peduli tuh kamu di dalamnya atau kamu di atas permukaan rumahnya, bukan. Yang dimaksud adalah kamu ada di lokasi, yaitu lokasi kamu sekarang di mana? Di rumah. Paham sekarang? Kalau masih belum paham, that's okay. Miss Angel is going to go to the next slide and I'm going to give you a lot of examples. Okay? So, can I go to the next slide now? Yes, oke. Sekarang kita mau fokus ke in. Ya, kita mau fokus ke in. Jadi ini tuh tadi apa? Batas. Oh my god. Batas ya. Jadi ini tuh berarti sesuatu yang apa tadi? Yang memiliki batas. Contohnya apa? Dibatasi apa? Dibatasi dinding gitu kan, dibatasi pagar, lalu maybe dibatasi pintu. Ini supaya kamu lebih jelas ya. Atau batas bumi. Gimana tuh batas bumi? Coba misalnya Miss Angel bilang Miss Angel lagi di Jakarta. Itu sesuatu yang ada batasnya nggak? Kalau Miss Angel bilang lagi di Jakarta. Atau Miss Angel bilang jangan batas bumi deh, bilangnya batas alami. Miss Angel lagi di Jakarta. Gak ada? Aku, coba ya kita tulis gini. I live. Pernah lihat kan tulisan gini? I live in. Ntar aku baru mau ngomong gini. I live in Jakarta. And then pasti kayak people tuh kenapa ya people tuh offend banget ketika orang bilang Jakarta. Yes. Aku udah bilang berkali-kali sebenarnya bukan membenarkan orang bilang Jakarta, tapi aku udah terbiasa namanya code switching. When I'm speaking English, I'm going to use apa? English phonics gitu loh. Aku kan pakai pronunciationnya English. So that's why it's just automatically when you speak English like every day, guys. Jadi for those of you yang pakai bahasa Inggris sehari-hari kamu atau English your first language or English your second language, it's so hard for you to just switch the language to I live in Jakarta. Because when I'm speaking English, it's just automatically aku pakai accent English. So if sometimes aku pronounce ini Jakarta, it's just because it called as code switching, okay? So yeah, I live in Jakarta, contoh gitu. Nah, ini bener nggak? Atau salah? Kira-kira, what do you think? Yes, why people? It's not a big deal though. It's not that deep. Yeah, I don't know. It's hard for it's hard. It's really hard to explain untuk orang-orang yang maybe belajar bahasa Inggris tuh kayak yaudah itu kayak foreign language. Tapi trust me guys, if English is your second language or if English is your first or you're fluent in English, it's so hard, you know. Kesebatas alam. Okay, so this one is correct or not? Number one, I live in Jakarta. Correct, it's correct. Jadi salah I live at Jakarta. Coba kamu lihat, karena ini tuh untuk batas. Maksudnya gimana Miss batas? Ini tuh batas alami sayang. Kalau kamu bilang kamu tinggal di Jakarta, keluar lewat dari batas Jakarta itu bisa Bekasi, bisa Depok, bisa Bandung, betul tidak? Coba Miss tanya. Jakarta itu punya batas. Ketika melewati batas tersebut berarti udah kota lain. Itu yang disebut batas sayang. Makanya gak cuma dinding batasnya, gak cuma pagar. Kan kalau ruangan Miss Angel ini batasnya apa coba? Ruangan Miss Angel ini, ruangan. Coba kamu lagi di dalam ruangan, batas kamu apa? Dinding, okay, or pintu, right? Dinding, pintu, ya kan atapnya ya, ini yang menjadi batas. Tapi ketika Jakarta itu batas batas alami. So, I live in Jakarta, okay? Yes? Yes, of course. Kota, ya. What about negara? I live at Indonesia or I live in Indonesia. Tuh ada yang nanya, I live in USA or I live at USA. Gimana? What do you think? Kan kalau kota ada batas. Kalau negara ini kita main logika aja deh, secara logikanya. Supaya kita tahu konsepnya. It's not only kalau kamu cuma belajar ya sayang, kalau kamu cuma belajar
in itu di, kalau on itu di atas, makanya itu kamu suka salah buat kalimat. Ada batas, good job, yes, ada batasnya. Pokoknya sesuatu yang ada batas, mau batasnya alami, batasnya pintu, pagar atau dinding, itu kamu pakainya in, oke. Coba, aku tuh selalu ulang-ulang loh contoh-contohnya, pasti kalau Loin apa Patrick yang lain udah pinter lah ya. Sekarang, the money is in my wallet. Coba kamu imagine, coba kamu ambil deh sekarang dompet kamu. Kamu punya dompet, coba kamu lihat dompet kamu. Kira-kira dompet kamu punya batas gak? Coba, Miss Angel kok lama banget sih penjelasannya. Kalau Miss Angel kan ini kan this is for beginner. So as a good teacher for you guys, Miss Angel harus make sure that everybody understand. Ada, betul sekali. Nih, kalau kamu taruh uang dalam dompet, ketika uang itu keluar dari dompet, boleh nggak kamu bilang uang kamu di dompet? Gitu. Karena kamu taruh uang kamu di dalam dompet, dan ketika uang itu keluar dari dompet kamu ambil, apakah uang itu tetap ada di dompet kamu? Of course not, right? Yes, because dompet adalah suatu batas. Itu namanya dompet. Keluar dari itu udah bukan dia tidak berada di dompet. Gitu ya. Oke? Okay? Yes, so the money is on my wallet, totally incorrect, pasti salah. Kalau the money at my wallet itu juga salah. Dia harus pakai in, karena dompet memiliki batas. Sayang, jangan pelit-pelit untuk share live Miss Angel. Love-nya mana? Give me some loves. Oke? Okay? Bedanya sama on apa? Bedanya, kamu harus sabar ya sayang. Miss Angel jelaskan semuanya dong, ya. Kelas Miss Angel jelasin semuanya kok. Yang paling penting kamu sabar, oke? Oke. So, the money is in my wallet karena wallet itu punya batas. Oke. Nah, ini boleh nggak? We are in the car. Boleh nggak? We are in the car. Atau salah? Atau tergantung konsep. Gimana menurut kamu? Boleh. Kenapa boleh? Ada yang tahu kenapa boleh? Karena dalam mobil. Oh, bagaimana dengan bis? Bis kan juga mobil, tapi kenapa bis pakai on? Yes, kalau kamu dalam mobil nih, contoh, mobil itu kamu bisa duduk ya? Ya nggak sih? It's hard for you untuk berdiri kan? Bisa nggak? Berdiri yang kayak seluasa itu kamu di dalam mobil. Walaupun mobil besar, ya, kamu bisa duduk ya kalau di mobil ya kan? Itu perbedaan mobil sama bis. Nanti kita bahas bis. Tenang aja, kamu gak usah bingung. Itu tuh ada batas, di dalam mobil ada batas. Tapi ada juga bisa kamu bilang we're at the car nanti kalau ada konteksnya. Oke? Kan kamu lagi di dalam mobil nih. Kalau kamu lagi di dalam mobil, yes, kalau kamu dalam mobil, apalagi mobil itu mobil yang kamu tidak bisa berdiri seperti bis, kamu in the car karena itu ada batasnya. Berfokus kepada batas di dalam mobil kamu sedang berada dan duduk di situ. Jadi pakainya in, tapi nanti ada beberapa kesempatan bisa juga at, walaupun oke, nanti aku buatlah konsepnya. Pas kita udah nyampe at, ini in dulu. Kamu udah ngerti konsepnya in kan? Berarti she is in the room. Udah ya. Number 4, she is in the room. Kenapa in? Boleh nggak? She is in the room. Ini gampang banget. Segala sesuatu ada batasnya, Miss Angel. Bukan gitu sayang konsepnya, oke? Mohon makanya ditulis dinding, pagar, pintu, batas gitu loh, Miss Val. Boss is in the room, betul. Betul sekali, she's in the room. Karena kita ngomongin suatu ruangan yang tertutup dengan batas. Yes, ada dinding, ada apa? Ada atap, ada pintu di dalamnya gitu. Makanya Miss Angel selalu bilang kalau kamu sebagai guru, aku tuh di situ banyak banget guru yang nonton live aku. Maksudnya I'm not trying to teach the teacher, of course, where Sam here, like you are teacher, I'm a teacher. So I just wanna let you guys know that kalau ngajar anak yang baru belajar terus kamu ngajarnya in itu di, on itu di atas,
It's totally incorrect. Bukan aku mau menggurui, tapi memang salah konsepnya. Kenapa? That's why orang tuh belajar preposition itu pasti suka salah buat preposition, karena bukan bahasa Inggris itu bukan sesuatu yang kamu bisa langsung Indonesiakan. That's not even the concept. If you want to learn English, though, gitu kan? Jadi in itu sesuatu yang punya batas, karena ini kita ngomongin preposition, bukan ngomongin vocabularies. If you're talking about vocabularies nih, kalau kita belajar vocabularies, oke, kamu sebagai guru bisa bilang pen, pulpen, ya kan, atau sisir, gitu kan. Tapi ini kita ngomongin preposition, kata depan, jadi memang harus begini penjelasannya, gitu. Oke? Yes, it means the limit make we free to do activities. What do you mean? What are you trying to say? Thank you, Kakak Rod. Jadi gitu ya sayang, season the room because room itu punya batas gitu ya. Nah tadi Miss kalau kafe gimana? Internet sayang sabar ya. Nanti kita nyampe ke situ kok. Kita pakai restoran, tapi kita pakai in sama pakai at bisa. Tergantung konsepnya lagi. Makanya once you understand the concept, pasti kamu tahu cara pemakaiannya. Oke? Okay, so can we go to the next slide now? Miss cantik. Saya pikir udah cukup karena ya sayang, pelan-pelan ya sayang ya. Kemarin kemana? Oke. Tunggu deh, coba satu lagi deh. Muat gak ya ini? Nih biar kamu ngerti konsep batas ya. Coba ini boleh nggak? She's in the world of music. She's in the world of music. She's in the world of music. What do you think about this sentence? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang boleh. Salah. Tidak boleh. Boleh dong. Nah, berarti buat kamu yang bilang nggak boleh, aku nggak bilang kamu nggak bisa atau kamu kurang bisa mencerna atau bodoh, no. Justru kalau kamu bilang nggak boleh, di situ aku paham berarti kamu banyak yang belum tahu konsep batas sayang. Oke? Kenapa kamu nggak, menurut Miss Angel kamu nggak ngerti konsep batas? Coba deh kamu perhatikan. She is in the world of music. Dia di dunia musik gitu loh. She's in the world of music. Berarti ini ngomongin suatu lingkungan tertentu, betul atau tidak? Kita lagi ngomongin lingkungan tentang music aja. If it's not about music, then it's not the world of music then. Kalau itu nggak tentang musik, then it's not the world of music anymore. Because we're talking about she's in the world of music. Kita ngomongin dia di dunia musik. Lewat dari dunia itu, lewat dari lingkungan itu udah bukan lagi dunia musik. Itulah yang disebut batas. Jadi ada batasnya sayang. Ketika udah melenceng dari ke musik, berarti bukan lagi the world of music. Because in the world of music, it's all about music. If it's not about music, it's not in the world of music anymore. Paham maksud aku sekarang? Jadi kalau udah bukan ngomongin musik lagi, for example, like you call it as the world of music, tapi tiba-tiba ada ngomongin soal elektronik, so ini bukan the world of music lagi. Itu yang disebut apa? Disebut batas gitu. Ini batasnya apa? Lingkup musik aja, nggak boleh keluar dari lingkup musik ini. Makanya kalau kamu bilang she's in the world of music, she's in the world of Barbie, like ya, jadi kayak gitu pakainya in gitu. Makanya kalau kamu lagi di dalam satu company, she's in this company, ya kan? She is in that company. Dia misalkan dia kerja di perusahaan itu pakai in. Kenapa? Karena batasnya si perusahaan itu yang menjadi batas ya. Karena dia lagi menjelaskan dia bekerja di perusahaan itu, si perusahaan itu tersebut. So she's in that company. Makanya itu yang disebutkan batas. Garis? Paham ya Miss Angel sekarang? Ada yang masih bingung? Any other question? Ada pertanyaan? Miss cantik hari ini, makasih sayang. Ya, sudah paham ya? Ampa, paham. Yes. Jika di luar batas pakai apa, Miss? Nah, ini dia. Sabar ya sayangnya. Jadi ini kita ngomongin konsep lagi. Sekarang kita ke on. Are you ready for on? Udah di screenshot belum? Di screenshot dulu.
In the city, in the city. Remember yesterday where you gone. Oh my god, you river. Pick up whenever you call. Sudah means okay. Sekarang kita ke on. Tadi on apa? Coba kita ke yang pertama ya. On itu di atas permukaan sesuatu. Jadi kita stop. Bilang on itu di atas. Oke, yes. Tap-tap layarnya jangan lupa. Thank you sayang sudah diingatkan teman-teman kamu. Karena teman-teman kamu tuh males deh. Di atas, aku tulis lagi di sini, di atas permukaan atau menempel. Oke, ya menempel atau di atas permukaan. Tadi ada yang kasih contohnya, the book is on the table. On, the book is on the table. On ya sayang, kenapa? Coba, misalnya kamu taruh buku. Ini kan Miss Angel lagi ada buku nih. Ya kan, Miss Angel ini deh. The pen is on the table. Kalau aku taruh pulpen aku di atas meja, apakah pulpen aku menempel sama mejanya atau ngambang dia? Menempel nggak? Melayang. Nempel dong sayang. Masa iya pulpen aku melayang? Yes, jadi kalau kamu taruh di atas meja, dia di atas permukaan meja tersebut dan menempel sama meja tersebut. Jadi on. Oke? Ya enggak? Coba lihat lagi nih. Aku Inggrisin yang tadi aku kasih contoh. The painting is on the wall. Ini gimana? Kenapa on? Lukisan di dinding, oke? Lukisan itu di dinding, coba. Atau gini deh. There is a painting on the wall. Yes, jadi artinya bukan ada lukisan di atas dinding. Lebih tepatnya kan ini kata depannya di. Oke, ada karena bahasa Indonesia tuh di aja kan, di atas, di ini. Kalau ini tuh jadinya ada lukisan di dinding. There is a painting on the wall. Sekarang lukisan itu menempel nggak ke dinding? Ayo. Kalau pulpen di bawah lantai gimana Missy? Bukan in on at dong. Kita lagi fokusin in on at sayang. Oke, preposition in on at dulu ya. Yes, menempel, betul. Si lukisannya nggak ada di atas. Jadi ini bukan di atas, makanya Miss bilang tadi laki-laki bukan cuma di atas tapi menempel. Si lukisannya ini nempel sama dinding. Nggak peduli tuh mau di kirinya kayak mau di sisi kanan kayak dia nempel pokoknya. So there is a painting on the wall. The cat is on the roof. Ini boleh nggak? Kenapa kalau boleh? Kenapa kalau nggak? The cat is on the roof. Gimana? What do you think about this one? The city. Boleh dong. Yes, kamu lihat kucing di atas apa roof? What is roof? Roof ini apa sayang? Bahasa Indonesianya roof. Atap, good job. Ada kucing di atas atap. Ada batas nggak atap? Oke, kalau kamu mikir batas tuh, oh iya kan keluar dari itu bukan batas, enggak. Si kucing ada di atas atap, betul sekali. Di atasnya itu kan terbuka nih, ya, di luar batas. Jadi kita cuman fokusnya kalau si kucing itu sedang nempel sama si atap gitu kan. Dia kan berdirinya di atas si atap itu ya. Jadi the cat is on the roof. That's correct. Oke, coba lagi. Contoh kamu bilang gini sama temen kamu. Cekin dong nama gue masuk gak ke list orang lulus gitu ya. Kamu lagi ngecek kelulusan. Ada nama kamu di kertas. Your name ada di kertas. Oh my god, her name is on the list. Boleh gak? Coba menurut konsep di atas permukaan dan menempel. Her name is on the list. Is on the list. Yes, boleh. Karena your name, nama kamu, ini pulpen nih.
ini kertas. Nama kamu menempel di atas permukaan kertas tersebut. We're not talking about you. We're talking about your name on it. Kita nggak ngomongin diri kamu, ya. You are as a person, but we're talking about your name on that paper, on it. Your name on it, your name on the paper. Jadi nama kamu yang ada di atas kertas tersebut dituliskan oleh tinta. Nama kamu menempel pada kertas tersebut sama kayak semua yang ada di dalam sosial media. Contoh, can you follow me on IG gitu kan? Ya, on. That's why on. Aplikasi yang kamu suka pakai chatan itu kan, yes, itu juga kamu pakainya on. Kenapa? Karena itu menempel di mana? Di komputer tersebut, jadinya on. Her name is on the list. Mau listnya pakai pulpen ataupun listnya ada di dalam Excel, coba. Contohnya Microsoft Word, nama kamu ditulis itu tetap on. Your name on the list, ya kan? Your name is on the list. Oh my god, her name is on the list. Jadi pakainya on, as long as itu di atas permukaan sesuatu dan dia menempel gitu. Paham sekarang? Kalau menempel di tanah, ya sabar ya, satu-satu. Nanti kita habis ini praktis dan lain-lain kok, tenang aja. Paham gak yang ini, yang on the list? Tenang, semua pertanyaan kamu itu akan Miss jawab kok. Kita sabar ya, kita bertahap belajarnya supaya kamu paham, nggak buru-buru. I watched some videos on TikTok, that's correct. Wow, good job Apri. Miss kemarin nge-live, iya sayang, aku ada sesuatu yang harus dilihat. Oke, sudah paham ini Miss Keat ya sekarang. Nanti jawaban kamu kita tetap bahas kok. Miss Angel nggak langsung tinggalin kamu. Kamu gak usah khawatir ya, aku tinggalin. Oke, sekarang kita ke on the bus gimana? Iya, nanti sabar semuanya supaya ini ngerti konsepnya dulu, nanti kita bahas yang on the bus. Kita ke add dulu deh. Oke. Udah di screenshot belum? Screenshot dulu. Yes, medsos pakai on, betul sekali. Jadi intinya permukaannya sayang. Apa yang disebut permukaan? Sekali lagi nih sebelum bisa ke slide selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan permukaan? Permukaan itu berarti sesuatu yang tempat kita meletakkan sesuatu. Contohnya kan table ya kan. Contohnya dinding juga punya permukaan kan. Kita ngomongin dinding yang punya permukaan. Lalu contohnya layar TV. Layar TV punya permukaan nggak? Yes. Layar TV itu punya permukaan tempat kita melihat gambar. Benar nggak? Permukaan tempat kita melihat gambar layar TV. Yes, layar komputer juga punya tempat untuk kita melihat gambar. Seperti itu sayang. Jadi on itu artinya di atas permukaan gitu. Coba contoh, kita udah belajar ini tadi. Jadi Miss, kalau kita ngomongin soal box contoh, apakah box berarti cuma bisa pakai in? Enggak dong sayang. Kenapa Miss Angel ajarin kamu kayak gini? Supaya kamu enggak, kalau box pakainya in, kalau ini pakainya ini gitu ya sayang. Kalau belajar bahasa Inggris kayak gitu, kamu nih Miss Angel bilang ini ya, kalau kamu belajar bahasa Inggris kayak gitu, kamu tuh akan banyak banget salah membuat kalimat. Apalagi for those of you yang emang bener-bener mau ngambil tes dan lain-lain. Kenapa sering gagal? Karena kamu anggap ini vocabulary saja kayak pen, pulpen. Oke, berarti in di dalam, on di atas, enggak. Ini aja ini contohnya. Kalau kamu tahu konsep ini, kamu tahu pasti bedanya the cat is on the box and the cat is in a box. Okay? Hey Miss, can you tell me books that can help us to learn English for a beginner? My book. Okay, that's a good question. Rekomendasi buku yang bagus untuk beginner. Miss Angel kan udah selama 3 bulan ini buat buku ya sama video. Jadi nanti hari Selasa Miss Angel mulai jual buku. Dan I'm so confident to say that my book is very good karena emang aku yang cek sendiri dan semuanya sendiri. And also if you buy the book, you can also get the video. So, kamu tunggu aja hari Selasa, okay? Nanti hari Selasa ya. Okay, so what is the difference between the cat is on the box and the cat is in the box? Yes,
Bener ya Yoga, nanti hari Selasa Miss tunggu loh. Soalnya kamu yang minta. Kalau misalnya rekomen buku, Miss kamu bikin buku dong. Soalnya Phonics buat anak-anak. So aku udah bikin selama 3 bulan ini. I hope you guys like it. And I already check all, like it's totally good. It's good for you guys. Karena dalam satu buku itu, misalnya bikin buat beginner, bikin buat intermediate, and bikin juga buat advanced. So kamu gak akan nemuin buku yang ngajarin itu ternyata kayak gini ya. Itu bukan cuma buat benda dan animal dan lain-lain. Miss Angel explain everything. And also if you buy the book, you not only get the book but you also get the videos. Oke, kita langsung masuk ke bener ya Yoga, aku ingat kamu loh. The cat is on the box, the cat is in the box. Kalau the cat is on the box, berarti itu si kucingnya ada di atas boxnya. Kamu imagine ya, ada kotak, kucingnya ada di atasnya. Bisa nggak? Coba terjangkau nggak Miss? Terjangkau banget sih, karena kan kamu dapat video. Jadi kalau kamu beli buku satu nih, kamu beli buku nih, kamu dapat bukunya juga benar-benar lengkap. Kamu dapat video setiap minggunya gitu. Videonya tuh video apa? Video aku ngajar kayak di live, tapi of course lebih detail karena kan emang karena kamu beli gitu kan buat buku. Aku sebenarnya kayak aduh kerjanya lama banget karena aku nggak mau yang ngeluarin suatu hal yang it's about my image and everything of course like. Jadi emang lama. Kenapa Miss kapan-kapan aku tuh harus make sure ini bagus banget karena ini nama aku. Oke. Jadi ini ada si boxnya, si kucing di atas boxnya. Itu the cat is on the box karena on itu di atas permukaan gitu ya sayangnya. Kalau the cat is in the box, berarti kucingnya di dalam box tersebut. Kucingnya di dalam suatu batas, yaitu batas boxnya gitu ya. Oke Miss, digunting loncengnya. Ih aku inget loh kamu yang ngomong, aku tunggu hari Selasa ya. Nanti hari Selasa kamu hilang lagi. Tapi nggak, misalnya nggak paksa kok beli. I mean like it's for you, kalau kamu merasa perlu gitu. Karena aku kasih ini juga, kamu harus tahu like I give my best to you guys karena aku juga malu ya kalau ngasihnya salah-salah karena it's a Miss Angel. Aku menonton setia, thank you sayang Tale. Miss stop live kan? Ya ampun sayang, I'm a good teacher. I love you guys of course, not because I'm here, not because I want to sell something. Like aku akan tetap live itu kalau kamu tetap mau beli, kamu ngerasa kamu perlu banget. Apalagi kayak misalnya kamu cuma beli sekali, kamu bisa dapat video terus-terusan, kamu bisa sambil belajar ya kan. Aku tetap live kok, enak, nggak mungkin lah aku tinggalin kamu. Ngajar Cia, TOEFL IELTS kamu DM aja kalau ada, nanti Miss infoin ya. Oke, jadi paham ya the cat. Ini deh, kita balik dulu the cat, nanti misalnya jelasin di akhir kalau tanya-tanya. The cat is on the box, the cat is in the box gitu ya. Karena kemarin aku jual Phonics kan, yang Phonics itu banyak yang, karena kan penonton aku terus rata-rata orang-orang yang bener-bener mau belajar grammar dan lain-lain. Paham Miss? Yes, gitu ya. Jadi udah paham sekarang on sama in, got it? Got it? Can I've told you before, I don't force you, but if you think that you need that because it's good for you. Got it? Yes, good job. So can I go to the next slide now? Let me know if I can go to the next slide. Iya, bukunya taruh situ aja ya. Nah, aku mau bedain juga kok. Aku nggak yang kayak ngajar sambil, aku masih mikirin itu kok, nggak yang ngajar sambil jualan, nggak. Aku mau fokus ngajar. Nanti mungkin kayak abis ngajar kayak waktunya berapa menit aku jelasin bukunya seperti apa gitu. Aku nggak mau ngeganggu aja aku mengajar di sini, no. Oke, sekarang aku ke Ed ya. Nah tadi Ed buat apa Ed? Ada yang masih ingat? Ed gimana tadi? Poin besarnya tadi, the big point untuk si Ed. Titik lokasi, good job. Jadi di titik lokasi tertentu. Good job. Jadi at itu untuk di titik lokasi tertentu. Jadi kalau misalnya kita mau ngomongin soal apa, kita mau ngomongin lokasi ya. Kita mau ngomongin lokasi.
lokasi secara, tunggu sebentar, gimana ya bahasa Indonesianya? Kalau kita mau ngomongin lokasi sebagai titik tertentu gitu ya kan, menunjukkan, kita mau menunjukkan lokasi sebagai titik tertentu. Contohnya kayak aku lagi di rumah, tadi Miss Angel bilang, tanpa mau menjelaskan kamu di dalamnya atau enggak, oke? Tapi cuma menjelaskan kalau oh ya gue di rumah gitu, di airport gitu. Oh di airport berarti belum tentu di dalamnya, intinya di airport aja. Kayak kalau kamu tanya aku di mana, kayak di hotel ya kan, at hotel. What is the difference between at hotel and in the hotel right now? Kalau in the hotel kan udah jelas dong, berarti kamu di dalamnya, bener gak? Kalau kita bilang in the hotel, bener gak sayang? Bener gak? Coba deh aku tambahin, tanpa fokus di dalam atau ya, tanpa fokus di dalam atau di atasnya. Yes, jadi kalau kita ngomongin lokasi tertentu tanpa fokus kita di dalamnya atau di atasnya, at hotel gitu kan. Kalau kita pakai in, ini aku the hotel sama at hotel. Ini bukan kalimat full ya. Misalnya cuma kalau at sama in bedanya apa? Kalau kamu bilang at, oke, kalau kamu pakai at hotel, itu kamu cuma bilang, oh aku di hotel, tanpa menjelaskan kamu di dalamnya atau di atas si rooftop hotel tersebut, no. Tapi kalau kamu bilang in the hotel, kalau kamu bilang kamu pakai in ya untuk hotel, berarti sudah jelas sekali kamu ada di dalam hotel tersebut, betul tidak? Paham nggak maksud Miss Angel? Paham ya? Paham? Paham, good job. Oke. Aku pernah lihat orang buat kayak gini. She is in the door. Itu salah. Harusnya she is at the door. Coba Miss tanya, emang pintu itu punya batas ya? Bisa ya kita bilang in the door? Ada nggak batasnya pintu? Ruangannya ada batasnya. What about pintu? Ada nggak batasnya? Nggak ada. Kalau kamu bilang she is at the door, berarti di area pintu. Bener gak sih? Nggak, mau di sampingnya kek, mau di depannya kek, mau di belakangnya kek, pokoknya kamu di area pintu tersebut. Like, where are you right now? I'm at the door, gitu. Yes, I'm going to wave you. I'm at the door right now, gitu. Jadi kayak gue di pintu gitu, masa lu nggak lihat sini gue depan pintu gitu. Jadi di area pintunya, di sekitar pintu tersebut, at the door. Karena kalau kita pakai at, kita berfokus kepada apa? Lokasi sebagai titik tertentu tanpa fokus di dalamnya atau di atasnya. Paham sekarang? So that's why kalau kamu bilang at school sama kita pakai in, nih paling sering. Nih, at school sama in. Contohnya kalau kamu bilang, oh I'm at the school right now. You know what? I'm at the school right now. When I told you I'm at the school right now, itu berarti aku cuma mau kamu tahu kalau aku lagi ada di area sekolahan, without telling you that I'm in the room, I'm in the classroom, yes, atau aku lagi in the I'm at the field, like in the school, mau di lapangan, mau di kelas, mau di toilet, kayak whatever is that. I just want to let you know that I'm at the school right now. Berarti aku di sekitaran sekolah tanpa menjelaskan kalau aku di dalam kelas sedang belajar atau ngapain. Aku bilangnya at the school. Jadi contohnya mamah kamu kedatangan tamu dari jauh, dan tamunya tanya, mana nih si Anggi gitu kan. Oh, she's at school right now. Where is Anggi? Okay, your youngest child gitu kan. Where is Anggi? Oh, she's at school right now. Dia di sekolahan. Mama kamu bilang gitu. Because what? Karena mama kamu cuma mau ngasih kalau si Anggi itu ada di sekolahan. Tapi mamanya itu jelas ya kayak si Anggi itu lagi di dalam kelas atau enggak. Tapi contohnya mama kamu telepon kamu, where are you Anggi right now? I'm in the classroom right now, mom. Gitu kan. I'm in the classroom right now. Kenapa pakai in? Karena kamu menjelaskan kamu lagi di dalam yes, I use your name. Karena kamu lagi menjelaskan kamu lagi di dalam kelas. So it's all depends on the context. Okay?
Kalau in lebih spesifik dong, karena di dalamnya. Kalau at itu areanya. Oke? Kamu menjelaskan kamu di dalamnya atau tidak. So that's why ini lagi. Kalau kita ngomongin restoran. Kalau kita ngomongin restoran ya. Aku minum dulu ya, boleh nggak? Gadit, yang at school gimana? Udah paham belum yang at school? Oke, coba lihat contohnya. I met my friends. Oke. Ih, muat gak ya? Muat gak? Gak. Oke, ulang deh. Bentar. Bentar ya sayang, sabar ya cintaku. She's in the restaurant. Looking. Jelek banget ya tulisan Miss-nya. Oke. Lihat deh dua kalimat ini. Pasti kamu paham nanti. I met my friends at the restaurant. Misalkan kamu ditanya temen kamu, kemarin lu ketemu sama temen lu di mana? You know what, I met my friends at the restaurant. Gue ketemu temen gue di restoran. Oke, kamu cuma mau ngasih sama teman kamu nih, kalau kita di restoran gitu, tanpa kamu, maksudnya tanpa menjelaskan detail kamu di restoran ngapain aja, terus di dalamnya atau enggak. You just want to say that ketemunya di mana? Ya di restoran. Jadi yang kamu mau perjelas di situ titik tertentu kamu bertemu yaitu di restoran. Coba lihat yang nomor 2. She is in the restaurant and looking at the window. Itu kan kamu lagi menjelaskan ya, seseorang lagi sedang berada di dalam restoran dan melihat ke jendela. What's he doing right now? Contoh kamu lagi mata-matain orang. She is in the restaurant right now and then she's looking at the window. Dia lagi di dalam sebuah restoran gitu kan. And then dia lagi ngelihat ke jendela gitu. She's looking at the window. So, kenapa satunya at the restaurant, satunya in the restaurant? Gak, ini bacanya restaurant ya. Jadi restoran itu bacanya bukan restoran atau restoran. Bacanya itu restaurant gitu. Restaurant. Oke, jadi cuma 2 syllables aja kalau mau baca cepat. So, I met my friends at the restaurant. She's in the restaurant and looking at the window. Lah, ini in itu favorite online Kamis, kalau at favorite di sini. No, we're not talking about point of view, darling. Kita nggak ngomongin soal sudut pandang orang atau enggak, bukan. Konsepnya, oke? Jadi konsepnya kalau yang pertama, cuman kamu lupain deh pandangan orang atau lupain subjeknya. Ini bukan masalah subjeknya sayang. Ini masalahnya kalau yang pertama, I met my friends at the restaurant, tujuannya itu untuk menunjukkan titik tertentu, lokasi yaitu restoran. Cuman memperjelas kalau aku ketemu dia di restoran, tanpa menjelaskan di dalamnya atau di luarnya. Intinya di restoran aja gitu kan. Kan bukan itu fokusnya. Yang kedua, dia di dalam restoran dan melihat ke jendela. Dia lagi menjelaskan ada seseorang loh di dalam restoran. Kenapa harus pakai in? Karena kan lagi ngomongin dia ngapain di dalam restoran tersebut, lagi ngeliat jendela. Udah pasti dia harus menjelaskan dulu dia di dalamnya atau di depan pintunya. She's in the restaurant and looking at the window. So that's the difference. Paham nggak? Paham nggak sayang? Kalau nama jalan, good question. Kalau nama jalan, coba. Misalnya nanya nama jalan. Jalan apa ya nama jalannya? Coba dong kasih satu nama jalan. Bieber Street, coba Bieber Street. Coba Bieber Street. Bieber Street gitu. Apa? In Bieber.
At Bieber Street. Enggak, aku punya Bieber Street. Oh, ini pertanyaan yang bagus. Sayang, ini pertanyaannya bagus banget loh. Miss, tadi kan dia spesifik melihat ke jendela, kok pakai at? Emang Miss Angel bilang in itu spesifik? Bukan dong sayang, tadi dia nanya, berarti ini lebih spesifik daripada at. Iya, kalau ditanya lebih spesifik apa enggak, karena ini tuh menunjukkan di dalam. At itu titik tertentu. Dan kenapa window di sini pakai at? Gak apa-apa sayang, pertanyaannya bagus banget, makasih ya. Jadi kenapa at the window? Kenapa nggak in the window? Karena jendela, pertama jendela nggak ada batasnya. Good question. Ya, good answer. Jadi jendela itu nggak punya batas. Jendela itu juga apa? Nggak ada. Bukan di atas permukaan sesuatu, dia melihat sesuatu terus meletakkan no. Terus looking at itu nggak bisa. Itu namanya apa coba? Masih ingat nggak? Look at, look for, apa namanya? Kita belajar dulu tuh. Pernah belajar apa namanya pelajarannya? Look at, look for, phrasal verb. Good job, dimsum. Seaweed. Itu namanya phrasal verb. Phrasal verb look at itu nggak boleh lagi diganti jadi look in, beda arti nanti. Look for, look at, udah kalau mau lihat sesuatu secara udah langsung look at apa? Look at you, look at the window, look at the book, not look in. Understood? Paham? Phrasal verb, yes. Yes, dan phrasal verb itu good job. Phrasal verb itu mutlak, oke? Boleh diganti, boleh kata kerjanya tergantung tensesnya. Kayak looking at, look at, looked, gitu bisa. Kata kerjanya yang diganti. Look at me, look at you, looking at. Kenapa looking? Karena lagi ngomongin sesuatu yang sedang berlangsung sekarang. So it's a present continuous then. That's why Miss Angel pakai looking. Kalau pakai look at itu beda lagi, tergantung tensesnya. Gitu. Look for apa artinya look for? Walaupun sama-sama look aja udah beda arti. Look at, look for. I'm looking for my phone. What are you looking for? Mencari. Okay. Good job. Look after. Tuh, semuanya pakai preposisi tuh. Look after. Look after, menjaga. Oke, good job. Oke. Ya, ini di screenshot udah. Gue lagi pengen panggil Jia lagi nih. Aku kebelet pipis. Nanti ya, tunggu ya. Sudah belum? Ini. Boleh misalnya ke next slide. Boleh? Boleh. Oke, sekarang tadi ada nanya bis. Nih, Miss Angel jelaskan lagi ya. In the bus. On the bus. Yang mana yang benar? In the bus atau on the bus? Which one is the correct one? Guys, aku boleh ke toilet bentar gak? Sebentar aja ya. Misalnya nggak lama. Thank you, sorry, good. Aku kebelet banget. Bentar ya. Bentar ya, udah. Halo guys, sebentar ya. Sebentar, aku gantiin Miss Angel dulu ya. Aku nggak gantiin, aku cuma mau ngajakin kalian ngobrol doang ya. Halo, aku cuma mau ngajakin kalian ngobrol. Aku nggak mau gantiin Miss Angel sayang ya. Tunggu sebentar, Miss Angelnya mau ke kamar mandi ya, dia kebelet, kasihan saya kalau ditahan-tahan ya. Halo.
Miss Angel jualan buku buat TOEFL juga nggak? Aku nggak tahu sayang, nanti coba ditanyain sama Miss Angel ya say. Coba nanti enggak, aku bukan guru sayang, aku tidak bisa mengajar ya, jadi aku tidak bisa les-lesin kayak gitu. Kalian juga ya soalnya. Betul, aku juga lagi ada kerjaan, tapi aku bukan guru ya sayangnya, aku nggak bisa. Nama kakak siapa? Nama aku Jia ya. Yang belum tahu nama aku Jia. Ada lesnya juga nggak? Di sini nggak. Sejauh ini aku belum. Setahu aku Miss Angel belum ada les ini ya, les online sayang. Nanti coba dilihat ya. Halo, maaf ya. Mataku tuh minus. Aku nggak pakai lensa, nggak pakai apa namanya kacamata. Jadi aku tidak terlalu kelihatan komen kalian sayang. Sebenarnya. Betul ya, sabar ya, jangan keluar, jangan skip ya ngeliat aku di sini ya sayang ya. Sebentar, cuman mau ini messenger biar nggak di pause ya. Enggak, setahu aku kayaknya nggak ada deh ya messenger. Nanti boleh kalian tanya ya sejauh ini ya. Sejauh ini setahu aku tidak ada apa namanya Miss Angel apa online les online ya. Nanti ditanya-tanya saja sama Miss Angel ya sayang ya. Miss Angelnya lagi ke kamar mandi sebentar ya, jangan kemana-mana ya. Aku cuman mau biar ini gak di pause sayang. TOEFL apa? Kenapa kakak Asti? Kakak Asti mau nanya apa sayang? Kakak Asti mau nanya apa sayang? TOEFL apa? Tadi ada yang nanya kak Miss Angel itu jualan buku TOEFL juga apa enggak, seperti itu ya. Setahu aku nggak ada ya, setahu aku ya. Coba nanti ditanya lagi sama Miss Angelnya ya sayangnya. Bisa diajarin tes Marilyn nggak? Miss Angel ada kelas offline Miss Angel ada kelas. Aku nggak tahu, nanti tanya sama Miss Angel ya. Miss Angel nih banyak yang nanya say. Kamu katanya buka les gak? Ada les offline gak? Ada les online gak? Katanya Miss Angel. Ya ditanya lagi Miss Angel ya sayang ya. Hi guys, I'm here. Miss ada kelas offline nggak? Nggak ada. Miss, I have no time guys. That's why nanti aku kasih buku itu kayak kelas offline kok, karena aku kasih video, aku kayak ngajar gitu loh kayak depan kamu, gitu. Dan also ada penjelasannya, tinggal lihat di buku. Di bukunya jauh lebih detail, ada prosesnya semuanya gitu. So the book is good also for you. Jadi bukunya detail banget, tapi dibantu juga oleh video yang menjelaskan buku tersebut. Oh my god, kenapa aku capek banget ya? Nanti hari Selasa aku launching bukunya. Siapa yang excited mau lihat bukunya hari Selasa? Oke, tadi in the bus ya sama on the bus. Guys, nih, yang mana yang benar? Buku saya bukan ibu. Thank you guys. Dua-duanya bener, that's good. Tapi gimana? Nah kalau bus itu biasanya memang kita pakai on the bus, ya kan? Contohnya, I'm on the bus right now. Guys, transportasi umum ya. Bener nggak transportasi gini tulisannya? Transportasi umum itu menggunakan on. Ingat ya, transportasi umum. Berarti kalau airplane, kalau misalnya pesawat pakai transportasi gak? Transportasi, iya betul. Oh iya, kurang N, thank you ya. I'm not good gitu loh kalau nulis yang rapi. Transportasi umum, I'm on the bus, yes. Ya, jadi kalau transportasi umum itu bisa pakai on. Kalau kamu lagi ngomongin soal aku lagi di bis nih, aku lagi di pesawat nih. Tapi kalau kamu cuma mau menunjukkan kalau kamu di dalam pesawat tersebut dan kamu di dalam bis tersebut. Tapi kalau jadi bukan menutup kemungkinan kalau in the bus itu nggak bisa, tergantung. Kalau dia ngomongin soal batas, ya dia harus pakai in. I left my wallet in the bus. Coba, aku ninggalin dompet aku. Pokoknya dompet aku, my wallet is in the bus.
I don't know where's my wallet. I think my wallet is in the bus right now. Jadi gue ninggalin dompet gue ketinggalan di dalam bus. Kalau dompet aku ketinggalan di dalam bis, kamu harus pakaiin. Kenapa? Karena ngomongin batas, ngomongin keberadaan dompet kamu yang ada di dalam batas bis tersebut. Kenapa? Karena kamu kan yakin nih si dompet kamu ada di dalam bis. Kalau nggak di dalam bis itu berarti not in the bis dong. Kenapa kamu harus pakaiin? Karena kamu ngomongin di dalam bis ketinggalannya. Karena kalau udah lewat dari bis tersebut, namanya udah bukan di bis itu dong. Bener nggak? Kalau kita we're talking about batas ya, kalau kita ngomongin soal batas, kalau lewat dari bis tersebut berarti bukan bis itu. Berarti dompet kamu bukan di bis. Berarti dompet kamu ketinggalannya di jalan. Dompet kamu ketinggalannya di jalan mungkin, atau di tempat yang kamu pergi setelah kamu turun dari bis. Ini kenapa pakaiin? Karena kamu yakin itu dompet kamu tinggalkan di bis di dalamnya. Beda lagi kalau kamu I'm on the bus right now. Kenapa kamu duduk di situ? Di dalam transportasi itu kamu bisa pakainya di yang on gitu. Jadi sama juga, kembali lagi ke pesawat seperti itu. I'm on the apa? Bahasa Indonesia pesawat apa? Airplane. Yes, good job. I'm on the airplane right now. Atau gini, coba ini gimana? There are 30 passengers bla 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 the bus. Ayo, which one? Coba ini guys. Coba tebak yang itu. Ada yang bilang on, ada yang bilang in. On. Kok 30? On, ini on sayang. Kenapa on? Karena lagi ngomongin batas, lagi ngomongin ada 30. Ada 30 apa namanya? 30 penumpang gitu ya kan? Oh kok bentar sayang. Ada 30 penumpang, lagi ngomongin soal ada 30 penumpang gitu loh di dalam bis. Jadi yang benar itu on, bukan in. Kalau tadi kan ketinggalan dompetnya, lagi ngomongin lokasi si dompet tersebut, yaitu di dalam apa? Di dalam bis. Tapi kalau kita ngomongin ada 30 penumpang di dalam bis, itu tetap pakai on, karena bis itu pakai on dasarnya sayang, kecuali tadi konteks tertentu. Jadi aku nggak mau ngajarin kamu bis itu harus pakai on ya, kalau ini nggak pakai on gitu. Nah jangan kayak gitu. Kalau alamat gimana? Oke, alamat ini screenshot dulu biar kita ngomongin alamat abis ini. Ayo yuk. Sudah miss? Oke. Alamat. Tergantung sayang kalau alamat. Kalau alamat itu kan contoh ya. Misalkan kamu ngomongin kamu tinggal di mana. Tadi kan pertama di Jakarta gitu kan. Kalau kamu cuma mau bilang kotanya doang, aku tulis deh. Kota atau negara ya. Berarti kamu pakai in dong, bener nggak? Kalau kita mau ngomongin, gue tinggal di kota ini nih, gue tinggal di kota ini nih, gitu kan? Udah nggak sih? Negara tadi pakai in? Yes? Oke. Tapi kalau kamu mau bilang nama jalannya, tapi nama jalannya tanpa nomor ya, tanpa nomor rumahnya atau nomor tempatnya, kamu pakai on. Tapi kalau kamu lengkap, ada nomornya, ada nama jalannya, bener-bener kayak lengkap banget gitu kan. Dan titik spesifik kamu tinggalnya di mana, kayak nomor rumah aku di Jalan Kelapa Gading, nomor segini gitu, itu kamu pakainya at gitu. For example, I live, kan kalau kita ngomongin alamat kan banyak ya sayang ya.
Kamu cuma mau ngestain kotanya doang, kayak where do you live? I live in Jakarta right now, I live in Paris right now. Tapi kalau kamu mau ngomongin jalan, I live on Beaver Street, for example. Dan aku bilang, I live on Beaver Street, gitu kan. I live on Jalan Sudirman. Tapi kalau kamu bilang I live at 27 Beaver Street, bla 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 bla, bener-bener kayak kamu lengkap. 27 Beaver Street on bla 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 bla, itu kamu pakainya at, gitu ya? Paham nggak? Paham nggak? Paham? Bingung nggak yang ini, ada pertanyaan nggak? Paham ya? Jadi kalau kita ngomongin alamat kan banyak pertanyaannya tuh. Kalau cuma mau ngasih nama kota aja atau negara, I live in Jakarta. But if you want to tell the nama jalannya aja, I live on Beaver Street. Kalau kamu ini online miss, ini TikTok kan? Kok pertanyaannya aneh sih? Oke, I live at 27 Beaver Street, berarti ada nomornya lengkap, nomor jalan, kota gitu ya misalnya. As long as ada nomornya dan pokoknya spesifik titik lokasi gitu. Sudah? Sudah belum? Kalau udah screenshot ya. Kalau udah screenshot. Kalau udah screenshot bilang. Aku masih batuk-batuk. Sudah? Miss kalau dalam antrian. Oh, kalau dalam antrian. Nah, makanya ini kembali lagi. Tadi kan Miss sudah jelasin nih. Sebenarnya kalau semuanya pertanyaan Miss jawab, kita kayak ngabisin waktu ya. Coba sekarang, secara logika. Antrian itu masuknya apa? Apakah antrian ada batas? Atau antrian itu di atas permukaan? Atau antrian adalah satu titik tertentu? Coba, antrian ya. Tadi kayak Miss sudah bikin semuanya nih contoh-contohnya nih. Coba kamu tebak deh. Kira-kira kalau secara logika nih dari semua penjelasan Miss Angel tadi based on my explanation, like all of the explanations, what do you think? On the Q, on the Q. Oke, antrian itu kan dianggap sebagai suatu kelompok ya, suatu kelompok orang-orang yang sedang mengantri, betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau kita ngomongin, we're talking about ngantri gitu kan, kita ngomong kita lagi ngantri dan lain-lain, itu dalam satu kelompok gak? Yes. Antrian itu kan dalam satu kelompok yang ada batasnya. Orang-orang yang sedang antri. Berarti orang-orang yang gak ada di antrian itu bukan orang-orang yang sedang antri. Itu ngomongin soal batas suatu kelompok kayak tadi in the world of music. Gitu kan. I'm in the member of this family. Gitu kan. Contoh member, dalam suatu member kamu masuk member gitu kan. Di dalam member tersebut. Itu kelompok. Jadi udah pasti kalau Q pakainya apa? Antrian pakainya apa sayang? Pakainya in. Miss Angel udah jelasin secara detail. Harusnya ini tinggal kamu nih, ketika pemahamannya sudah jelas, kamu oh gini gitu. I know exactly. Masih banyak orang yang memang nggak bisa gitu loh. Kalau misalkan kayak penjelasannya cuman sebentar, terus kayak udah mulai ke pelajaran lain lagi, udah lupa nih yang onnya. Ada orang yang berbutuh-butuh harus dijelasin ulang dan ulang. Makanya Miss pelan-pelan ya, supaya kamu lebih paham lagi. Kalau berdasarkan tadi Miss Angel udah menjelaskan, penjelasan Miss Angel itu antrian adalah suatu kelompok. Ketika lewat dari antrian tersebut udah bukan kelompok tersebut gitu. Nah, kalau untuk waktu itu namanya preposition of time. Coba kita balik lagi ke judul awalnya. Kita lagi ngomongin preposition of place. Maybe tomorrow ya. Ini kita mau belajar, habis ini kita mau praktis. I have to make sure selama 2 jam belajar sama Miss Angel kamu benar-benar jelas apa enggak, benar-benar paham atau enggak gitu. Oke? Oke, ini screenshot dulu sayang. Kalau udah screenshot bilang Miss Angel ya.
Udah? Oke, kalian semua sudah paham sekarang? Kalau udah paham, kita mau ke praktis gak? Are you ready for the practice? Guys, jangan lupa share like Miss Angel. You share like Miss Angel. Gak bisa pakai ad ya Miss. Gak bisa pakai ad ya Miss ya. Nah ini nih. Jadi walaupun memang at the end itu bukan gak ada yang bisa menjawab jelas kayak contohnya bis berarti harus pakai in atau pakai on. Nah bukan gitu cara belajarnya ya kan. Berarti balik lagi sama penjelasan Miss Angel tadi. Kan tadi kan Miss Angel kasih contoh, aku sedang berada di antrian gitu kan. Kamu berada di antrian berarti kamu bilangnya in, right? Thank you, Rin. Tapi kalau kamu pakai at boleh nggak kira-kira? Coba sebelum kita practice, before we do the practice dan itu dulu. Coba next slide. Boleh nggak kira-kira? Kok ready sih? Miss tanya lah, boleh apa enggak ya? Baby, kalau lengkap. Kalau ngejelasin kalau kita antri tapi nggak kurang tepat, nggak tahu Miss. Oke, bisa. Contohnya, aku ketemu kamu di antrian deket, gitu kan? Aku ketemu kamu di antrian deket loket, gitu. Di antrian deket loket. Aku ketemu dia. I met her. Ya kan? At the line near the locket. Kenapa ini pakai at? Coba kira-kira kenapa yang loketnya ya gue garis bawain. Coba. Karena spesifik, don't talk about specific. I'm not talking about specific. Dari tadi Miss Angel gak ada jelasin ini spesifik atau enggak spesifik gitu. Karena dia menjelaskan bukan masalah antriannya, bukan dia berada di dalam suatu batas, bukan seseorang yang dia temui itu ada di berada di suatu batas, enggak. Fokus dia di sini kalau dia ketemu seseorang di lokasi. Lokasinya di mana? Di antrian deket loket. So I met her at the line near the loket. Gitu. Fokusnya ke lokasinya. Bukan I'm in the queue right now. I'm in the line right now. Can you wait for a minute because I'm in the line? Gitu kan. It's a long line. It's a long queue here. Gitu. Tapi dia fokusnya, you know what, I met her at the line near the loket. Gitu. Did you see Jenny? I think I met her at the line near the loket. Gitu. Paham? Paham ya sayangnya? Paham dong. Oke, jawab dong Miss Angel. Biar Miss Angel nggak kayak ngomong sendiri. Bikin 100 dong sayang Miss Angelnya biar tambah semangat. Padahal aku nggak pernah marah-marah loh sama kamu. Apa kamu suka dimarah-marahin ya? Aku lihat tadi ngajar marah-marah kamu suka. Tapi I just can't do that. Siap Miss? Okay. Now are you ready for the practice? Udah tua. Okay. Now let's do the practice. Practice ini gunanya supaya ini beneran ngerti nggak ya, gitu kan? Bener-bener ngerti nggak? Tuh. Aku harusnya siapin ini ya. Sekalian kita belajar apa? Belajar vocabularies. Kita mulai dari yang gampang dulu ya. The restaurant, kalau udah tahu spesifik restoran mana. Maksudnya gimana? Ya pokoknya itu kembali lagi ke artikel. Kenapa satunya pakai the, kenapa satu pakai kalau kita ngomongin restoran secara umum. Oke, ya pakai Kalau kita ngomongin restoran secara spesifik, kita pakainya the. Itu balik lagi ke artikel. Nanti ya kita belajar artikel lagi, oke? Ini Ken. Misalnya nggak bisa live bareng sayang, nanti aja kapan-kapan ya. Anak-anak sedang bermain di taman. Sementara, coba kita bakalan bahasa Inggris ini nih ya. Mainan mereka
Tergeletak. Tergeletak. Oke, anak-anak sedang bermain di taman sementara anak-anak sedang bermain di taman sementara mainan mereka tergeletak di atas rumput. Tuh, aku udah bikin mudah tuh supaya kamu lebih ngerti. Coba kita buat bahasa Indonesianya. Miss, nanti bukunya tentang apa aja? Buku Miss Angel itu grammar. Miss nggak ada tenses. Sayang, grammar itu udah termasuk tenses. Nanti di situ ada tenses, ada preposition, ada conjunction. Semua yang pernah Miss ajarkan ada di situ, yang bahkan belum pernah Miss ajarkan. Karena memang 2 jam itu nggak cukup. Jadi itu benar-benar lengkap di bukunya. Nah, untuk kamu yang emang visual banget orangnya, because aku tuh sebenarnya mempertimbangkan ya. Kemarin tuh kalau video doang kayaknya ada orang yang butuh buku, karena buku itu kan kayak bisa disimpan, ada orang yang suka baca. But I'm pretty sure like some of you tuh, kalau aku kan guru ya, jadi aku tahu anak murid aku tuh rata-rata anaknya ada yang visual, ada yang suka baca buku. Jadi aku ada videonya, ada bukunya gitu. Jadi videonya Miss Angel bisa membantu kamu dalam belajar dan untuk to make sure semuanya kamu bisa baca dari bukunya gitu. Oke, sekarang kita buat ini menjadi bahasa Inggris dengan preposisi yang benar dan baik karena kita sudah belajar preposisi tadi kan. Tunggu hari Selasa ya sayangnya. Ya, jadi anak-anak, bahasa Inggrisnya anak-anak apa sih? Kita pakai apa? Kita pakai the kids ya. The kids. Nah, ini tensesnya tenses apa nih? Anak-anak sedang bermain di taman sementara mainan mereka tergeletak di rumput. Di rumput gitu. Ini tenses apa nih lagi ngomongin? Present continuous, gampang ya. Present. Ya, pakai present continuous di sini. Kan anak-anak sedang bermain berarti yang aktif ya. Present continuous aktif, subject plus is or am or are. Oopsie. Plus verb ing. Berarti kata kerja plus ing. Oke. The kids pakainya is, am, atau are. Is, am, are. The kids are bermain, play. Tapi karena verb ing kita harus tambahkan ing, so the kids are playing. Nah, ini dia, kita ke preposisi. Di taman, kalau kita ngomongin di taman berarti garden ya. Kita pakai di sini at the garden or the garden atau in the garden. The kids are playing in. Kenapa in? Oke, banyak yang jawab in. Itu in dulu ya. Kita belum tahu ini benar apa enggak. Miss tulis dulu, nanti kita hapus kalau salah. The kids are playing in the garden. Kita pakai preposisi the karena emang sudah jelas ya, pasti kan taman yang disebutkan. At the garden katanya. Kita lagi ngomongin anak-anak yang sedang bermain di taman. Berarti jelas anak itu main di taman. Taman itu punya batas. Yes. Aktivitas yang dilakukan anak itu, misalkan dia main bola, berarti sebatas bermain, ada gini, ada sesuatu yang dilakukan anak itu di taman tersebut, main bola ya kan, dan main bola, kegiatan main bola itu ada di dalam satu batas, yaitu di mana? Di taman. Jadi mereka itu ada di area taman tertutup dan terbatas, walaupun taman itu kan gak ada atap ya kayak di ruangan Miss Angel, tapi ada kegiatan yang dilakukan mereka dan kegiatan tersebut hanya di dalam satu batas tertentu, tidak keluar dari batas itu. Oke? Berarti nggak boleh at the garden? Boleh. Kayak tadi penjelasan Miss Angel, tergantung lagi. Where are the kids right now? The kids at the garden. Di mana anak-anak sekarang? Anak-anak lagi di taman. Oke? Kalau yang ini, anak-anak sedang bermain, sedang melakukan aktivitas di dalam satu tempat yang mempunyai batas. Oke? Ada aktivitas yang dilakukan tersebut yaitu di garden. So, kalau pertanyaannya taman itu udah pasti in, bukan. But the context here it's supposed to be in. So that's why aku nggak ajarin kamu kalau taman pakai in, ini pakai at no. Oke? Jadi kamu harus belajar nih. Kamu mengerti penjelasan Miss tadi dan jadikan ini masuk ke praktis ya, jelas. Jadi kalau di dalam konteks ini kita pakainya in the garden. That's why it's called as preposition, darling. Bukan vocabularies, sekali lagi Miss Angel jelaskan. Oke? Paham? Paham gak sayang? Biar kita lanjut. Bentar ya. Bersiap dulu. Belum selesai sayang.
Sementara sementara mainan mereka tergeletak di atas rumput. Sementara. Ayo. Garden itu kebun, enggak, dalam bahasa Inggris itu kamu bisa pakai garden sama park, tergantung. Aku tuh pengen anak-anak tuh main di, kamu punya taman di rumah gitu loh, yang lokasi itu lebih kecil. Kalau park itu kan kayak buat fasilitas umum lebih besar, biasanya orang kayak jogging di park gitu kan. Ini tuh konteksnya di taman. Tapi kalau kamu bilang park juga bisa, karena Miss Angel kan gak jelasin ya konteks si anak-anak itu mainnya di mana. Tapi aku mau garden karena aku mau pakai anak-anak tuh mainnya di garden gitu. While atau when the kids are playing in the garden. Sementara while, good job. Mainan mereka, berarti mainan mereka gimana? Mainan bahasa Inggris apa? Mereka, mainan mereka berarti pakai apa posesifnya? Mereka. While their, good job. Their toys. While their toys, mainan mereka ya kan. Kalau mainan aku kan my toys. Mainan dia, her toys, his toys. Ini their toys karena kita pakai mereka. While their toys berarti pakai apa? Is, am atau are? Tetap pakai present continuous karena kan sedang berada ya. Jadi is, am, are. Toys kan mainan, berarti benda mati. Pakainya apa? Kalau mainan pakainya harusnya kalau toy doang it. Tapi kalau pakai s berarti harus pakai are gitu karena jadinya they. Ya, mainannya jadinya they. Their toys are tergeletak. Lebih tepatnya apa kalau tergeletak? Lying, good job. Toys are laying. Their toys are laying. Gimana? Di atas rumput. Gampang sekali. Laying on the grass. Kenapa on the grass? Kenapa sayang di sini pakai on? Why? On the grass. Karena grass itu kan rumput ya. Kalau kita ngomongin rumput, berarti mainan itu ada di atas rumput dan menempel terhadap rumputnya. Nempel di rumput, di atas rumput tersebut. Jadi di atas permukaan sesuatu, yaitu permukaan rumput dan menempel kepada rumput. Gitu. Yes, ketempelan dia. Get it? Yang ini, the kids are playing in the garden while their toys are laying on the grass. Paham? Okay. Now, are you ready for number 2? Say yes kalau paham. Makasih Muhammad. Paham banget, good job. Okay. I'm so happy kalau kamu paham sayang. Okay. Oh, ini nih pertanyaannya nih. Ajo, Miss itu aktif atau pasif gara-gara tergeletak ya? Mainannya tergeletak, apakah mainan melakukan aksi sendiri? Nah itu juga ya sayangnya. Kayak kemarin pas ngomongin party deh kalau nggak salah, aku jadi kagok gara-gara kamu ngomong gitu, aku jadi salah. Kamu bilang party, you're talking about party. Does party do it by itself? Apakah pesta melakukan pestanya sendiri? Apakah pesta itu melakukan aksi itu sendiri? Bisa? Nggak bisa. Apa itu disebutnya? Thank you for reminding me to drink. Ayo, sama kayak mainan. Apakah mainan menerima aksi? Karena kamu mikir, oh mainan kan mainan itu nggak bisa di subjek yang menjadi pasif atau aktif. Karena mainan apa? Gimana sayang? Kok nggak ada yang bisa jawab, Miss Angel? Kemarin kita baru belajar loh. Hello, are you there? Oh my god. Aku baru gabung. Oke, perhatikan lagi. Mainan mereka sedang tergeletak di atas rumput. Oke? Ini subjeknya mainan mereka nih, ya. Jadi bukan rumput yang meletakkan si mainan itu, menggeletakkan apakah si rumput? Bukan dong? Ya kan?
Ya, jadi bukan ngomongin pasif sama bukan ngomongin pasif sama aktif, nggak kayak gitu konsepnya ya. Nanti kita boleh pelajarin lebih dalam lagi. Jadi ini sama-sama kalimat sama kalimat aktif. Yes. Anak-anak yang geletakin atau siapalah, intinya ini tetap kalimat aktif. Oke, now can we go to number 2? Udah siap ke nomor 2? Are you ready for number 2? Siap, oke. Dia Dia menunggu di halte bus. Guys, bus is it bus? Bus. Dia cewek apa cowok terserah deh. Misalnya nggak salahin. Dia menunggu di halte bus dan berdiri di trotoar. Oke. Itu. Miss, dianya siapa? Terserah mau si atau hi, nggak ada yang nyalahin. Oke, dia menunggu di halte bus dan berdiri di trotoar. Pokoknya ini lagi ngomongin dia sekarang ya, sedang menunggu di halte bus. Jadi ini lagi ngomongin keadaan yang sedang berlangsung sayang. Jadinya tesisnya apa? Sama kayak tadi ya, tesisnya adalah present continuous. Jadi dia menunggu. Si, kita pakai si deh atau he terserah. Si or he. Berarti pakai is, menunggu bahasa Inggrisnya wait. Tapi jadi waiting. Nah, she is waiting, he is waiting in the bus station, on the bus station, or at the bus at the bus stop. Kita pakai bus tuh biasanya stop sih, bukan station. At the bus stop. Ya nggak sih? In English kayak gitu, bus itu bisa stop bukan bus station. Oke, ada yang bilang at the bus stop, in the bus stop. Oke, kalau kita ngomongin dia nunggu di halte bus, itu berarti kita fokusnya ngomongin batas atau kita fokus ngomongin titik lokasi tertentu. Kira-kira gimana? Atau kita ngomongin titik lokasi? Kita ngomongin soal titik lokasi at the bus stop. Ini dia kan sayang, berarti masih salah-salah. Makanya bagus nih kita praktis. Jadi she is waiting at the bus stop. Karena ngomongin soal dia menunggu. Di mana dia menunggu? Di halte bis gitu loh. Dia nunggu di halte bis. Itu dia lagi ngomongin soal titik lokasi dia menunggunya sayang gitu. Paham? Ya? And berdiri, berarti berdiri pakai verb in. Ini pakai and, jadi nggak usah pakai lagi is standing, nggak usah. And standing, berdiri di trotoar. Apa bahasa Inggrisnya trotoar sebelum kita ke preposisi? Oh, sorry. Sebelum kita ke preposisi, apa bahasa Inggrisnya trotoar? Trotoar. Sidewalk. Oke, kita pakai sidewalk ya. And standing berarti apa? Standing on business. Who's standing on business, guys? If you know, you know. Who is the one that's standing on business right now? Ada yang tahu nggak ya? Who's the one that's standing on business? On the sidewalk. On. Kenapa on? Kenapa on? Berarti the sidewalk. Kalian di atas permukaan, good job, pinter banget kamu. Karena kalau kita berdiri di atas trotoar, kita lagi di atas suatu permukaan. Kita berdiri di atas, kita lagi ngomongin trotoar, kan ngomongin trotoarnya. Kita berdiri di atasnya si trotoar itu. Jadi pakainya on the sidewalk, karena kita berdiri di atas permukaan trotoar tersebut. Got it? Paham sekarang?
Jadi kamu berdiri di atas trotoar. Nempel gak tuh kaki kamu atau kamu ngambang? Ngambang atau kakinya nempel? Next topic tiba-tiba. Nggak ada mau next topic. Ini dulu, ini aja masih ada yang salah. Ini langsung habisin dulu ini, nanti kita preposition of time besok. Lanjut lagi, supaya kita belajar preposition. Nempel. Jadi, on the sidewalk. Paham ya sayangnya? Paham? Any question? Ada pertanyaan sayang? Yang ini? Paham. Miss bahas add sama in lagi pakai contoh. Sayang, kita lagi bahas add sama in loh ini. Oke? Oh. Oh my god. Sekarang number 3. Okay, are you ready for number 3? No, I'm no. Kamu belum tahu sayang, itu kamu bilang I'm no. I'm no itu salah. I know. Nggak boleh no pakai M ya sayang ya, karena no itu kata kerja. Jadi berarti kamu belum tahu. Berarti belum bisa ke next topic, oke? Okay, now number 3. Are you ready for number 3 now? Maaf Miss, nggak apa-apa, sama-sama. Salah-salah juga nggak apa-apa di sini. Cuma belajar, kalau kamu pinter banget kan kamu ngapain di sini toh? Yes, are you ready for number 3 now? Okay. Dia sedang duduk, nih ya. Dia sedang duduk di meja. Aku pakai tenses yang gampang-gampang aja sih, karena kita emang belajar tenses, tapi kita nggak fokus ke situ. Aku mau kamu bener-bener fokusnya ke preposisi dulu, biar kamu nggak kebagi. Jadi, aduh ini tenses apa nih? Gue salah kali ya. Ini pasif atau aktif? Enggak. Oke, dia sedang duduk di mejanya dengan laptopnya. Oke. Sedang aja dia. Aku tuh nggak ngerti deh. Kenapa sih aku nulis aja nggak bener gitu kan? Dengan laptopnya, jangan dengan laptopnya, dengan laptop di atas mejanya. Oke, dengan laptop di atas mejanya. Gimana? Dia sedang duduk di meja dengan laptop di atas mejanya, gitu kali ya. Kalau pinter aku jadi tutor, iya kan? Jadi kalau salah nggak apa-apa dong. Salah di sini mah nggak apa-apa. Dia duduk di meja, iya aku maunya dia duduk di meja. Gak apa-apa. Gak apa-apa, aku mau duduk di meja. Emang kamu gak pernah duduk di meja? Aku sering duduk di meja kok. Tunggu deh, emang kamu gak pernah duduk di meja? Be honest guys. Kamu tidak perlu ini deh. Gak perlu bohong deh sama Miss Angel. Pernah kan? Ya udah. Ini bukan sesuatu yang gak make sense kok. Ini make sense. It totally make sense, right? As long as it makes sense, that's okay then. Oke, jadi gimana? Dia sedang duduk di atas meja. She is she is, jadinya apa? Sit. Jadi sitting tuh gini nggak tulisannya? Benar nggak Miss? Sitting. Is this correct? Is this how you write sitting? No, it's double T. Wow, you guys are so smart. Who is your teacher, guys? Why are you so smart?